Ya, silahkan kalau ada pertanyaan. Apa nih, Hajar? Nah, apa nih pertanyaan? Ya, sudah ada pertanyaannya, kita baca dulu. Apakah dengan selalu mengeluh atau mengeluhkan kekurangan diri punya kebanggaan diri? Iya, betul. Jadi kamu bangga dengan kelemahan. Ada kebanggaan. Jadi cara membanggakan diri itu macam-macam ya. Ada yang bangga dengan kekuatannya, ada yang bangga dengan kelemahannya. Jadi ini unik ya. Jadi orang bisa bangga dengan kelemahan. Kalau orang normal pasti akan sulit terima. Tapi kalau orang stres itu gitu. Namanya menikmati penderitaan. Jadi dia menikmati dikasihani, itu butuh perhatian. Jadi dia pengen diperhatikan dengan menunjukkan kelemahannya. Ini nanti kalau teman-teman belajar psikologi nanti muncul. Jadi kalau kamu terlalu membangga-banggakan kelemahanmu, kamu caper sebenarnya. Kamu ingin diperhatikan. Kamu kurang perhatian. Jadi punya trauma tentang kamu kurang perhatian dari keluarga, ya dari siapapun. Gitu ya. Nah, ini yang perlu diselesaikan dengan ya konseling, pelepasan dan sebagainya. Jadi kita dalam pemuridan tidak hanya ngurus kerohanian, kita harus punya jiwa yang kuat. Jiwa yang kuat ini bebas dari beragam jenis trauma kejiwaan. Jadi kalau teman-teman yang saya bilang tadi sakit jiwa, ya memang kita harus sehat gitu. Karena nanti kalau kamu sakit jiwa, kamu akan mudah diserang. Ada yang minder, ada yang mengasihani diri, ada yang stres, ada yang depresi, ada yang bipolar, bingung menentukan pilihan, ada yang delirium, macam-macam. Ada yang murni jiwa, ada yang tambahan setan. Itu mereka akan saling membantu ya. Jadi kalian-kalian yang stres jiwani itu seringkali ada setannya memang. Ada roh filosofi yang sering saya bahas. Jadi kamu stres itu seringkali ya kamu punya kutuk roh filosofi, pengendali. Jadi apapun yang perbuat, kamu gak akan bisa lepas, gak bisa sehat mentalmu selama belum belum beres gitu. Ya saya juga punya banyak keminderan secara mental juga ada, jasmani. Nah itu tapi bisa dikelola ya. Kalau teman-teman sering memperhatikan, saya juga cerita terbuka dengan kelemahan itu dan ya saya menerima gitu. Kalau saya nggak terima, saya merasa malu, ya saya pasti sulit menceritakan. Tapi itu juga bukan berarti saya caper apa. Ya saya berusaha untuk normal, maksudnya kalau sakit ya saya cari obat, saya cari terapi. Dan puji Tuhan mayoritas penyakit itu bisa dikelola gitu. Kita punya banyak teknologi medis, kita punya banyak pengetahuan gitu. Penyakit mental maupun penyakit jasmani itu bisa dikelola gitu. Maksudnya begitu. Ada solusinya. Kita akan diberi ilmu oleh Tuhan yang cocok untuk kita ya. Kalau mental ya soal cara pikir. Ada banyak orang yang memaksa aneh gitu ya. Stres tapi pikirnya sendiri gitu ya, kita terjebak. Jadi cara berpikirnya muter, nggak jelas. Itu cara berpikir yang setanik. Jadi kita harus belajar membebaskan diri dari belenggu cara berpikir yang ya kalau bahasa saya bodoh. Tapi ini bukan kebodohan medis ya, ini kebodohan setanik. Jadi kamu dibuat bodoh, pikirannya muter supaya stres terus. Ada pola-pola itu. Ya pola setan ya, lingkaran setan. Jadi kalau kamu stres, ya nggak produktif. Kerohanianmu nggak produktif, kerja juga tidak produktif. Gitu ya, itu jawaban saya untuk pertanyaan tentang terlalu sering mengeluh. Jadi terlalu sering mengeluh itu caper gitu. Caper karena ada rongga di dalam jiwamu yang harus dipenuhi. Haus penerimaan dan haus ya itu ya, karena nggak percaya diri. Jadi ada kepercayaan dirimu yang hilang. Berarti dulu pasti ada trauma tentang
menghancurkan kepercayaan diri, apalagi kalau ini masih anak-anak. Wah, itu membekas. Bentuknya sekarang nggak kelihatan, kamu kadang nggak sadar itu ya. Jadi ini harus perlahan-lahan penyembuhannya, harus punya kepercayaan diri. Jadi terlalu banyak mengeluh itu nggak punya kepercayaan diri, itu harus dibangun. Saya membangun kepercayaan diri dengan diuji, dites. Termasuk kepercayaan tentang kerohanian, ya saya tes langsung dengan Tuhan dan setan, ini saya kena nggak? Kalau saya nggak kena ya saya santai-santai saja. Sama seperti kalau saya sering bilang, jadi kita nggak pernah 2 puasa, kenapa? Nah, saya merasa aman kok. Tapi kalau teman-teman merasa butuh 2 puasa ya silahkan, saya tidak melarang. Tapi yang jelas kalau saya ajak pelayan terus protes, Mas saya belum 2 puasa, tak tendang malah. Berarti kamu punya masalah. Jadi kamu beralasan 2 puasa untuk menyembunyikan bahwa kamu takut, pengecut, nggak mau melayani dan sebagainya. Karena kadang pelayan di Al-Sadik nggak bisa, harus persiapan tuh nggak bisa, harus saknyet gitu, harus berangkat tanpa persiapan. Jadi harus siap sedia seakan-akan ya 24 jam seakan-akan gitu. Ya itu ya, jadi semoga bisa lebih baik, kurangi keluhan. Karena keluhan itu hanya membuat kita atau membuat kamu tidak tahu potensi. Kamu tuh punya banyak potensi gitu. Tapi karena mengeluh ya terpendam sangat dalam. Ada banyak potensi yang harus kamu gali. Kenalilah dirimu, potensimu apa? Tiap orang punya potensi. Jangan merasa minder gitu. Karena kamu ditutup saja, pikiranmu ditutup sehingga tidak tahu potensimu tuh banyak. Makanya ini proses pemuridan, saya juga mengakui, menyadari ini bukan hal mudah. Karena kalau pikiranmu, otakmu udah setir itu muter terus. Jadi saya bodoh misalnya, ini program di otakmu. Saya bodoh, saya nggak bisa, saya pasti gagal. Ini kemarin saya bahas, saya beriman, saya pasti gagal. Ini program setan. Kan aneh, beriman kok pasti gagal. Ternyata banyak yang ngalami. Karena beriman pasti gagal, gagal terus. Ya jangan kaget kalau kamu gagal, kamu beriman, kamu gagal. Kamu nggak beriman, kamu berhasil. Ya bagaimana kamu bisa berhasil? Nah ini melepaskan diri dari roh-roh filosofi yang memberi program di otak ini memang harus setia dengan kurikulum pelepasan. Kalau kamu nggak setia ya jangan harap. Sejauh ini belum ada yang instan ya. Jadi saya tidak bisa menyarankan atau solusi instan bagaimana, tidak ada. Saya sudah coba, tidak bisa juga. Jadi harus, karena itu banyak lapisan. Jadi kalau kamu pengen langsung dijabut itu tidak bisa. Cengkeramnya kuat. Jadi kalau kayak gini kunci 1, ini ada 1000. Jadi kalau kamu kekuatanmu hanya ngangkat 2 sanggupnya, kuncinya 1000, ya nggak bisa. Kalau kuncinya 1000, kekuatanmu harus 2000, baru bisa jebol ini, gil gitu. Tapi tidak pernah ada yang orang kuat seperti itu. Pasti sedikit demi sedikit. Saya belum nemu contoh yang sekali del gitu ya. Karena pasti ada kerusakan. Kalau kamu merusak kunci, nggak hanya setan yang rusak, kamu juga rusak. Gitu. Jadi kalau kamu ngerusak ini, setannya oke keluar, kamu tapi rusak, jeglek. Makanya nggak bisa ya, bukannya nggak boleh ya, nggak bisa instan tuh nggak bisa.